sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 23 Juli 2022, hari biasa pekan ke-16. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai ayat 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar dari kesabaran Allah. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menampilkan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kehadiran lalang di antara gandum memberi satu gambaran bagaimana Yesus menghendaki agar jangan mengambil satu pilihan opsi atas dasar kekerasan. Hal ini ditampilkan lewat sikap seorang yang menghendaki segera mungkin memotong lalang. Namun sesungguhnya dibutuhkan kesabaran. Mengapa? Sebab membinasakan atau memotong lalang sama saja dengan membinasakan atau memotong yang baik, yakni gandum. Sebab antara lalang dan gandum pada saat tumbuh sulit dibedakan di antara keduanya. Maka memotong lalang berarti juga serentak ikut terpotong gandum. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini, lalang di antara gandum, juga menggambarkan kehidupan kita. Kadangkala antara yang baik dan yang jahat berjalan bersama. Maka dari itu perlu kesabaran. Sebab akan tiba saatnya Tuhan sendiri akan membantu kita untuk melakukan pilihan yang jelas mana yang sungguh berasal dari yang jahat dalam hidup kita. Sebagaimana lalang yang menodai gandum, demikian juga seringkali kita membiarkan hidup kita terkontaminasi dengan situasi sekitar dan pada akhirnya kita pun kehilangan arah. Saudara-saudara terkasih, maka dari itu ketika kita masuk dalam situasi sulit dan cobaan yang besar dan bertubi-tubi seperti gandum, kita hendaknya bersikap dewasa sebagaimana kita harus melakukan satu pilihan dan keputusan untuk memotong lalang dari kelemahan-kelemahan kita dan mengembangkan gandum lewat keutamaan-keutamaan. Sang pemilik kebun anggur bijak dan sabar dan tahu kapan menunggu, kapan memberi perintah kepada para pekerja untuk mengumpulkan hasil panenan. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan pada setiap situasi yang meminta kita untuk melakukan pilihan. Pilihan untuk menyingkirkan yang jahat, bertentangan dengan Allah seperti lalang, dan pilihan untuk mengikuti kebaikan kehendak Allah seperti gandum. Antara baik dan yang jahat senantiasa ada di sekitar kita. Kita bahkan mengalami sendiri. Maka dari itu adalah penting untuk berhenti dan mengkontemplasikan karya Allah.
penabur yang baik, yang akan selalu memberi petunjuk yang benar dan tepat, serta menyelamatkan kita. Saudara-saudari terkasih, acap kali kita terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa mengambil keputusan dalam hidup kita. Semoga perumpamaan hari ini memberi penerangan bagi kita agar senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Mengapa? Karena setiap keputusan yang diambil selalu berada seperti lalang di antara gandum, yang bahkan kita sulit membedakan di antara keduanya. Kita membutuhkan ketajaman batin yang diterangi oleh Roh Allah untuk bersabar dan pada waktu yang tepat dapat memilih yang tepat seturut kehendak Allah. Berhadapan dengan lalang yang jahat, yang bertentangan dengan Allah yang hadir di dunia ini, saya, Anda, dan kita semua sebagai pengikut Yesus dipanggil untuk meneladani kesabaran Allah. Maka saudara-saudari terkasih, marilah menumbuh kembangkan senantiasa harapan bahwa bersama Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran untuk memilih yang berkenan bagi Allah dan berguna bagi kebaikan sesama. Amin. Tuhan memberkati kita.